Yeah, okay. Our topic today is about critical sense making. Yeah, it is part of argumentative writing. Yeah, in terms of building ideas. Jadi bagian dari menulis argumen dalam hal membangun ide. Jadi nulis itu pertama kali yang dilakukan adalah find idea. Jadi nggak akan bisa nulis tanpa ada ide. Oke? You need to find the ideas before you start writing. Yeah. Okay. Critical sense making of photographs. Now today we start our process in building the idea from photographs. Do you know photographs? Yes, Mr. Huh? Yeah. What is photographs? Capture something we want. Huh? Capture something we want. Photographs means? Get some pictures, right? Okay, pictures. Or Okay, technique. Good. Yeah, photographs is pictures, yeah, or images, or image. Yeah, like this. Mana nih? This one. Yeah. Photographs, image, picture. Nah, bahasa kerennya visual text. Jadi teks itu ada dua jenisnya kemarin kan? Ya, ada verbal text. Verbal text itu teks yang dalam bentuk tulisan atau written text, or visual text. Jadi teks dalam bentuk gambar. Ya. Now we will learn about visual text. Nah, jadi sumbernya sekarang dari visual, dari teks visual, teks gambar. Okay, when describing photographs, think of a general or major theme of the photographs. Nah, for instance, look at the two photos below. Nah, lihat ya. Jadi pertama kali kita mau menganalisa gambar, kita lihat dulu gambar secara keseluruhan. General theme atau tema secara besar. The first photo portrays air pollution. Ya, kelihatan situ? Can you see? Kelihatan, sir. Ya, ya kan? Ini portrays air pollution, right? Gaseous waste atau limbah gas. Gaseous waste. You can see from the factories. Yeah, there are so many smokes, ya, asap sana. And the second photo shows water pollution. The first one is air pollution. The second one is water pollution. Water pollution. Yeah, you can see in detail. Ya, nampak di ujung gambar itu ada perusahaan-perusahaan kan? Iya, Mister. Nah, jadi dari sana akhirnya dibuang limbahnya. Okay. Nah, from these two pictures, think of the meaning of the visual text. Nah, kira-kira topik besarnya apa? Pencemaran lingkungan. Hah? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Oke. Dua-duanya temanya sama ya? Ya, pencemaran lingkungan. Bedanya satu pencemaran di udara, satu di air. Di air. Oke. Nah, we may come up with ini artinya menyimpulkan. We may come up with pollution that harms both humans and the environment. Nah, jadi ini topik besarnya. Pollution that harms both humans and environment. Polusi yang harms apa? Membahayakan manusia dan lingkungan. Iya kan? Ini topiknya kan? Nah, dari gambar ini kalau kita disuruh berpikir kritis lagi, kira-kira apa nih yang bisa kita jadikan tulisan dari bahan ini?
Apa kira-kira yang kalian pikirkan kalau kita berpikiran tentang polusi? Kurangnya kesadaran pemimpin perusahaan untuk bisa mengolah limbah-limbah pabriknya gitu mungkin Ustaz. Oke, berarti kita berbicara tentang rule. Oh, Ya. gitu mungkin ya. Ya, rule. Oke, what else? Apalagi kira-kira kalau disuruh membuat tulisan argumen tentang limbah ini? Apalagi kira-kira? The impact of the pollutions of to environment gitu Ustaz. Oke, good. What else? Apalagi? Yang lain? Apa yang? Nah, kita kan bicara impact. Nah, kira-kira bisa nggak kita cegah? Bisa. Bisa, Mister. Nah, for example, give me example. Tadi oke, Izzat bilang pakai rule ya, pakai rule. What else? Apalagi? Kepedulian, Mister. Oke, kepedulian. Contohnya? Peduli pada lingkungan. Oke, bahasa kerennya apa? Ayo. Come on. Bahasa kerennya. Ini kan ada di sini nih. Go green. Oh, go green. Ya, ya. Nah, ya kan? Oke, we must care about our environment. Kan itu slogan yang sering dicanangkan, go green. Ya kan? Go green, ya go green. It means that we need to take care. Ya, kita harus peduli. Maksudnya sadar. Ini kira-kira ini mau diapakan gitu. Oke. Nah, one of the program is recycling. Ada juga programnya recycling. Ya kan? Program dari Go Greens. Nah, oke. Nah, kira-kira kenapa ini perlu? Nah, itu yang bisa menjadi topik dalam diskusi kita. Oke? Next. Nah, jadi there are several prompts atau mungkin panduan that we can use in analyzing the picture. Nah, the first picture sini. What is seen here? Dari S dulu ya, nih ya, kelihatan kan S. What is seen here? Apa yang terlihat dari sini? Ayo everyone. Potongan kayu, penebangan pohon gitu. Oke, cut a tree. Someone cuts the tree using sewing machine ya, sewing machine. Pakai chainsaw. Chainsaw, bisa juga chainsaw atau sewing machine. Next. Chainsaw. Ya, chainsaw ya. Chainsaw bahasa Inggrisnya. Ya. H-nya, what is really happening in the photos? The unseen story behind the photos. Nah, kira-kira orang nih motong kayu ini untuk apa? Building. Kerajinan. Build. Udah dijual. Or craft. Iya, dijual gitu. To craft, to sell, ya, untuk dijual. Nah, kira-kira yang menjadi masalah, nah, how does this situation or phenomenon relate to our lives? Kira-kira ini pengaruhnya ke kehidupan kita apa? Banjir. Banjir. Maksudnya banjir? Nggak ada penyerapan air. Gitu. Oke. Karena pohonnya ditebang, because of the tree, the trees are being cut, so there is no water absorption atau tidak ada lagi penyerapan air. So it becomes flood, banjir, atau mungkin landslide, tanah longsor, ya kan? Tanah longsor. Ya, it brings natural disasters for human. Ya, kalau tidak dijaga itu bisa membawa bencana alam. Why are things this way? Kenapa kok bisa ada orang motong-motong ini? Kenapa kok masih bisa orang ini memotong kayu kira-kira?
As needed. Hah? As needed. Sebagai kebutuhan gitu misalnya. As needed, oke. Apalagi kira-kira? Kalau Untuk hanya kebutuhan aja? kepentingan mereka sendiri. Oke, ya kepentingan karena untuk mencari uang, ya Kebutuhan. kebutuhan gitu kan. Oh ada dua. Akhirnya mendorong ini yang sering terjadi, ya kan? Pembabatannya tidak bisa dikontrol, ternyata mendorong ke illegal logging, ya, illegal logging atau kayu-kayunya habis dibabat dijual, dibilang untuk kepentingan tadi. Nah, how could these photos educate us? Kira-kira dari gambar ini apa pelajaran yang bisa diambil? Lingkungan. Pardon me? Menjaga lingkungan gitu misalnya. Oke, ya tadi kan to keep our environment, menjaga lingkungan. Contoh konkretnya? Dari foto. Contoh konkretnya? Oke, berarti kita kan kalau untuk yang sebelumnya kan mungkin kita bisa dengan cara menanam. Nah, untuk proses yang sedangnya kita bisa menjaga pohon ini. Kalau ada yang mau nebang kita cegah atau mungkin bisa kita larang kan. Nah, untuk yang impact-nya, dampaknya, pohon ini kan untuk apa? Misalnya dijadikan untuk kertas. Nah, otomatis kita harus apa? Menghemat kertas kan jadinya kan, dampaknya kan. Iya. Nah, mungkin juga kalau yang berbau apa nih perabot-perabot yang kayu-kayu itu mungkin kita juga perlu kita kurangi gitu. Nah, jadi kan dampaknya bukan hanya kayu potong aja gitu kan, tapi kayu ini olahannya bisa dijadikan apa? Nah, itu yang perlu dicermati. Oke? Nah, what can we do? Nah, tadi ya, what can we do about this? Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu tadi ya, kita harus preserve our environment, memelihara lingkungan. Ya, we need to go green. Nah, salah satu programnya tadi mungkin bisa mengurangi kertas. Nah, atau mungkin paperless ya, atau mungkin kita ada juga kan yang sering banyak dia itu recycling gitu kan. Recycling atau daur ulang. Oke, next picture. Jadi kira-kira ini ya. Nah, in thinking critically about a picture, you can use this as a guidance sebagai panduannya nih ya. Showed S-nya what is seen, H-nya what is really happening, O-nya how this situation relate to our lives ya. Kira-kira nih dampaknya apa, hubungannya apa? Why? Nah, kenapa kira-kira kok bisa terjadi? And then I-nya, how could these photos educate us? Jadi kira-kira ini pesannya apa? Apa maknanya dari foto ini gitu? What can we do about this? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi sebuah foto itu ternyata nggak hanya sekedar foto aja. Ya, it has so many meanings behind it. Oke? Jadi banyak di sini unseen story ya, istilah unseen meaning, makna yang tak terlihat. Jadi implicit meaning in the picture. Jadi foto itu menggambarkan banyak makna. Jadi kalau seandainya coba kalian pikirkan, seandainya seseorang itu mengambil gambar tuh dengan pertimbangan ini coba. Pasti kualitas gambar bagus-bagus kan? Iya. Karena fotografer yang dihasilkan misalnya di Instagram pasti penuh makna. Nggak akan mungkin ada foto yang tak bermakna ya. Kayaknya kayak selfie gitu ya. Mungkin selfie ada nggak kira-kira maknanya ya? Hampir kayak nggak ada mungkin, Mister. Maknanya kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Kira-kira apa dampaknya itu? Itu perlu kita teliti juga ya.
Jadi kira-kira kalau ada foto selfie itu dampaknya ke orang banyak apa kira-kira gitu? Ya kan? Bisa kalian gunakan pakai Show It ini, ya. Oh, udah. Nah, Ya, jadi mulai dari sekarang, coba ketika melihat gambar tuh kritis. Nah, misalnya kalau melihat TikTok, kritis kalian. Apa yang dilihat? Apa yang Selalu sebenarnya kritis, terjadi sebenarnya ini? selalu Kadang-kadang, kritis. ya kalau yang sering selfie itu kan, apa sih? What is happening behind the picture? Apa sih yang terjadi di balik foto ini? Mungkin bisa aja yang sering selfie ini dia kesepian gitu kan. Akhirnya dia teman Iya, bisa dengan, jadi. Mister. dengan foto. Loh, iya. Kesepian. Yo, loh, you can analyze that, right? Ya kan, bisa dilihat kan apa sih yang terjadi di balik foto ini gitu. Dari asumsi, Mister ya. That's acceptable, you know? Yeah, and scientific process, ya, oke? Bisa ya. Iya, bisa. Nah, jadi mulai sekarang anak-anak TBI kalau mau posting foto harus scientific, oke? Kasihan double nanti. Oke, next picture. Ya, ini sekarang kita Ya, Mister. seru-seruan aja pokoknya. Nah, from those pictures, what can you see? Sama juga. Ini sama. Iya. What is seen? Apa yang bisa dilihat? Sampah yang menumpuk. Apa yang dipilah-pilah gitu mungkin ya, baru diolah gitu yang di bawahnya. Nah, Di bawahnya iya. The first picture yang di atas itu tumpukan sampah ya. Yang di bawah recycling ya. Recycling proses. Nah, kita masuk ke prom yang tadi prom pertama, apa yang terlihat. Prom yang kedua, H. What is really happening in the photos? The unseen story behind the photos. Kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi di balik foto ini? Kira-kira pas di foto yang pertama ini apa sebenarnya yang terjadi? Kok bisa sampai menumpuk sampahnya? Awalnya sampahnya mungkin di berbagai daerah, habis itu baru dikumpulin di sini gitu mungkin, Mister. Terus Kumpul satu tempat. untuk diolah gitu. Yang lain, oke, good. Coba lebih kritis lagi, kira-kira kok bisa sampai menumpuk? Kebanyakan konsumsi masyarakat, Mister. Oke, good. What else? Apa lagi? Too much Mungkin ada yang consuming. Mister. Hah? Mungkin ada yang nggak bisa didaur ulang. Nggak bisa didaur ulang. Oke, what else? Apa lagi? Ayo. Tuh bapak yang 2 orang di sana ngapain tuh? Bapak dong. Jalan. Dia Ya, oke, jalan deh emang. Oke. Ya. Nah, jadi dia from the first picture maybe ya. Kan banyak interpretasi itu banyak. Berarti mungkin pengolahan di daerah tersebut tidak baik sampai akhirnya sampah menumpuk menggunung begitu. Dan kita lihat kan itu bercampur semuanya kan. Nah, bisa jadi benar tadi too much consuming things, terlalu banyak mengkonsumsi bahan akhirnya tak terkontrol. Nah, dibuang sini semua. Alangkah baiknya kan ada pengelompokan atau mungkin dicegah atau mungkin didaur ulang dari sejak dari rumah, jangan pas sudah ditumpuk begini kan. iya. Kalau begini kan sudah bisa menjadi sumber penyakit. Nah, itu kalau yang digambar yang kedua, kira-kira apa yang terjadi di balik cerita ini? Mungkin bisa menjadi pemerintahnya sadar, akhirnya digerakkan recycling program. Jadi mungkin pemerintahnya atau mungkin ada satu perusahaan yang sadar, berarti kan kesadaran masyarakatnya tinggi. Nah, di gambar pertama kesadaran masyarakatnya rendah. Ya kan? Nah, itu kira-kira yang bisa kita lihat unseen story behind the photos. Nah, the third prom berikutnya. How does this situation relate to our lives? Yang pertama tadi ya bisa menjadi sumber penyakit misalnya. Penyakit. Ya kan? Apa lagi?
dampak buruk bagi lingkungan gitu kan. Contohnya, pokoknya sekarang kalau kita mau menganalisis gambar atau menganalisis teks, sebaiknya kita langsung konkret gitu. Dia dampak ke lingkungan, dampaknya apa kira-kira? Misalnya akan memberikan dampak bau. Mungkin jadinya busuk jadinya kan daerah-daerah sana kan karena bau sampah kan bisa aja. Atau mungkin kualitas air menjadi buruk karena serapan airnya tuh serapan sampah gitu. Jadinya air yang mengalir ke sungai atau mungkin air sumur masyarakat di sekitar itu akan buruk kualitasnya. Nah, gitu. Oke. In the second picture kira-kira apa dampaknya? Apa tuh menjaga lingkungan gitu. Menjaga Kebersihan lingkungan. Jaga lingkungan ya. Udara. Nah, sebenarnya kalau yang second picture ini kan dia di pabrik. Nanti pabriknya kira-kira menghasilkan limbah nggak? Iya. Nah, sama aja. Tidak, Ustaz. Tapi kalau kalau dari gambar yang mereka udah mengolah limbah, berarti mungkin hasil dari limbah pabrik mereka mungkin juga udah didaur ulang seperti itu. Oke. Nah, ya. Oke, mantap. Berarti bisa kita asumsikan kalau mereka sudah peduli lingkungan, ya inilah ya menjaga limbah. Kan tapi mungkin kan? Karena mereka pakai mesin. Nanti asapnya dibuang kemana? Apa mungkin mau dibuang ke tanah kan? Iya Iya nggak? sih. Tetap aja. Nah, jadi ya mungkin program mengurangi dampaknya menjadi lebih penting. Misalnya ya itu tadi mengurangi penggunaan plastik ya kan. Jadi daripada ngolah plastik lebih baik nampaknya mengurangi penggunaannya atau mengurangi konsumsi plastik, mengurangi konsumsi kertas, ya kan? Nah, karena setelah kita lihat-lihat, kalau recycling program ini ada kemungkinan, misalnya dia di recycle, nah alatnya ini juga menghasilkan limbah. Do you agree with me? Ya. Ya. Yes. Nah, itulah mengapa mencegah lebih baik daripada mengobati. That's why. Nah, itu lebih baik. Makanya daripada sakit hati lebih baik dicegah. Ya, Repi ya? Iya, sir. Iya. Oke. Nah, jadi ini ya. Jadi ini. So, this is our basicnya. Jadi kira-kira gimana? Udah dapat gambaran belum? Kalau mau berpikir kritis itu nggak hanya menjelaskan gambar ini loh. Tapi ini nih, coba kita lihat berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 prompts, ada panduannya ini. Bisa? Oke, sir. Gimana? Udah, langsung tugas. Kira-kira, do you have any questions? Yeah. Hah? Yeah, we have. Anita mau masuk ya? Nggak ada nih. Nggak ada Anita masuk. Sinyalnya, sir. Katanya. Nggak ada masuk dong. Okay, do you have any questions so far? Ini mau mampir habis juga. So far so good. Hah? Tanya, Mister. Lanjut. Kalau ya. Gimana? Cinta mau nanya, Ustaz. Oke, silakan. Please, time is yours. Ayo. Okay, if there is no question. Nah, ini ada tugas. Oh, kok ini grup ini. This is your assignment, sama. Tugasnya satu aja.
Oke, ini ya. Gambar tadi yang pertama kan belum dijelaskan. Ini ya, coba ditulis. Ini individual aja. Nah, I will share this. Please dikerjakan. Sebentar aja itu kan kira-kira ya, sejam bisa ya selesai ya. Bisa? Hah? Insya Allah. Bisa. Kan hanya panduannya sudah ada, terus tinggal di ambil. Tinggal dikirim ke saya. 6 prompts tadi, kan gambarnya gambar yang pertama. Pertama tadi kita kan sudah kita jelasin, cuman belum ada prompt-nya kan. Nah, tugas berikutnya, ya perhatikan tugas berikutnya, ambil 2 gambar alam di sekitar rumah aja yang berkaitan dengan lingkungan. Oke? Ambil, take 2 photographs. Oke? Take 2 photographs related to your environment. Maybe it's about Go Green, mungkin tentang program Go Green, atau mungkin dampak dari alam. Pokoknya entah itu baik atau buruk, di foto aja. Misalnya ada program penanaman hutan. Nah, berarti kan ada yang program penanaman hutannya, ada foto hutannya sama foto acaranya mungkin gitu. Tapi jangan di tempat yang keramaian, cukup di lingkungan rumah aja. Kira-kira apa dampak-dampaknya? Entah itu dampak lingkungan atau mungkin itu upaya untuk memperbaiki lingkungan. Bisa? Ini Mister, 2 foto dengan pertanyaan show tadi tuh Mister ya? Enggak. Cuma 2 foto itu nanti akan kalian presentasikan berdasarkan short itu. Berarti masing-masing foto kita berpertanyaan tentang shownya, nanti baru kita bisa presentasikan gitu Mister. Ya enggak, langsung dua-duanya aja. Kan kayak yang Mister tadi kan dua-duanya kan juga ada hubungan kan? Cukup foto yang nanti kami ambil harus ada hubungannya gitu Mister. Ya temanya kan harus sama temanya. Mungkin temanya tentang penghijauan, Go Green. Temanya penghijauan. Kalau yang tadi kan temanya sama, tentang sampah, tentang limbah. Temanya sama kan? Iya. Temanya sama. Jangan satu foto tentang makanan, satu foto tentang hutan. Sampah. Ya, bisa aja sih kalau kalian menjelaskannya gini. Nih, dampak terlalu banyak makan, akhirnya sampah banyak. Bisa aja, tapi tergantung penjelasannya nanti. Kira-kira kenapa kok ngambil foto ini? Kira-kira pelajarannya apa dari foto itu gitu. Oh. Gitu. Panduannya dari yang short itu tadi, kira-kira apa sih yang terlihat dari gambar ini? Terus kira-kira apa sih yang ada di balik ini? Terus kira-kira apa sih dampaknya dengan kehidupan kita? Kenapa sih gambar ini memberikan edukasi ke kita apa gitu? Terus apa yang harus kita lakukan ke depannya? Udah gitu aja. Simple aja, simple. Iya bisa. Oke? Is it clear for you? Clear. Kira-kira bagaimana, everyone? Clear. Dablo, Indah, Repi? Oke, Sir. Sudah paham, sudah. Udah ya, paham ya? Oke, iya. Ya udah, nanti ambil foto 2, nanti bikinlah slide, ya paling banyak 2 atau 3 slide aja udah cukup buat di PPT gitu untuk di presentnya. Next week kalian present, oke? Oke, Sir. Oke, nah yang tadi ini tugasnya untuk hari ini. Tugas yang Tugas Mister ya?
ya yang menganalisa gambar 2 tadi nih, yang nanti Mr. share ininya, formnya, sampai siang lah ya, sampai jam 12 lah misalnya sih. Oke, Lebih tepat, lebih baik. Oke? Oke.